Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Safriwana, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang, NIM 09158212474 Saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan bidang studi pendidikan bahasa Inggris asal sekolah UPT SMA Negeri 2 Takalar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning or good evening or good afternoon. Selamat pagi, selamat siang atau selamat malam ini? Selamat siang. Tapi bagusnya itu kalau selamat pagi supaya tetap semangat, ya. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, Anda sekalian mengatakan pagi luar biasa. Oke? Oke. Saya ulang. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, jadi meskipun siang-siang bolong, kita harus tetap semangat. Afirmasi positif. Ya, bagaimana kita memasukkan hal-hal positif ke dalam diri kita. Ya, jadi selamat pagi meskipun siang, semangatnya tetap pagi dan luar biasa. How are you today? Apa kabar hari ini? Baik. How to say baik dalam bahasa Inggris? Bagaimana mengucapkan baik dalam bahasa Inggris? I'm fine. Biasanya ditanya balik itu. And you? Dah. Jangan sampai ada guru tak masuk, murung, kemudian menanyakan kabar, you tidak tanya balik ke gurunya. Ya, harusnya ditanya balik. Kenapa ke kita, Bu? Kenapa ke kita, Pak? Ya. Oke. How are you today? I am fine. Oke. Are you ready to learn this afternoon? Anda siap belajar siang hari ini? Siap. How many percent? Berapa persen kesiapannya? 100%. Ya. Sama kekuatannya belajar di pagi hari seperti yang kita sampaikan tadi, ya. Jadi meskipun siang harus 100% siap belajar. Sudah makan siang? Sudah. Apa makan siangnya? Apa bahasa Inggrisnya bakso? Nyoknya. Meatballs. Meat daging, ball itu bola yang daging, ya. Ya. Ada yang makan siang noodle? Itu yang terigu tepung yang jatuh tapi tak beriting. Noodles, ya. Oke. Jadi Anda siap belajar ya? Ya, kalau mau siap belajar tentunya harus ditunjang dengan kondisi kelas yang bersih juga. Sudah bersih kelasnya? Tolong ada jus pipet diambil dulu. Ada pita-pita di bawahnya, tolong disingkirkan dulu ya. Nah, itu di bawahnya. Oke. Sudah bersih? Nah, baik. Jadi kalau kita siap belajar, lingkungannya sehat, bersih, itu adalah salah satu penunjang untuk semangat 100% tadi. Oke, baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Bisa diangkat tangan yang tidak hadir? Anda bisa angkat tangan kalau tidak hadir ya, karena tidak hadir. Baik.
I would like to check your attendance list. Saya mau cek. May I borrow your pen, please? Ya. Saya mau cek kehadirannya. Andrean, absent. Oke. Ari Darmawan Putra, absent. Ini kayaknya ada di luar ya, belum masuk. Oke, kita tunggu ya. Devila Rosita Haryanti. Oke. Dinda Ayudia Putri. Oke, satu kelompok. Ini sudah duduk dengan teman kelompoknya? Oh iya, iya. Fajar Islam. Dada? Ya. Di luar. Fatia Anugrah. Oke. Madina Saiful. Meilani Anastasia Yusran. Oke. Baik. Saya ingin menampilkan satu tayangan, ya. Tayangan ini Anda silahkan simak dengan baik apa maknanya, ya. Anda analisis, ya. Kemudian Anda pahami. Nah, kemudian sebentar kita akan lanjutkan. Jelas? Oke. Oke, baik. Ya. Oke ya. Jadi bagaimana tadi tayangan video menggugah hati Anda untuk tidak membuang sampah, ya. Jadi dari tayangan ini semoga bermanfaat untuk keseharian kita. Baik ya. Nah, kemudian kita masuk ke materinya. Jadi tadi adalah tayangan animasi. Kita harus tahu strukturnya tadi ya. Apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Sandi tadi, itu ada strukturnya dulu. Nah, dari awal apa, kemudian tengahnya apa, dan terakhirnya apa. Apa itu hortatory exposition? Nah, dia adalah teks yang menyajikan argumen atau alasan untuk mendukung sebuah saran atau anjuran. Nah, dia menganjurkan kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian main idenya, topik utamanya adalah bagaimana membujuk pembaca atau penonton kalau dia bersifat animasi agar setuju dengan pendapat penulis. Jadi teks itu berisi dia bujuk kita. Nah, dia bujuk kita untuk tidak membuang sampah, tidak membuli temannya. Ya, berhati-hati dalam bersosial media, ya. Kemudian selanjutnya strukturnya. Ya. Strukturnya misalnya paragraf pertama itu berisi apa, paragraf kedua berisi apa, dan paragraf ketiga berisi apa. Yang pertama disebut tesis. Nah, tesis ini adalah introduction of the issue and writer's point of view. Mengenalkan isu dan pendapat penulis. Dia memperkenalkan isu-isu aktual, ya. Isu-isu yang viral akhir-akhir ini. Nah, kemudian yang kedua disebut arguments. Taruhlah misalnya paragraf pertama dia adalah tesis. Paragraf kedua masuk arguments. Ya.
reason and evidence to support the opinion. Alasan dan bukti yang mendukung pendapat. Jadi ada isu-isunya yang dia sampaikan di paragraf pertama. Nah, kemudian di paragraf kedua ada argumen untuk mendongkrak isu-isu yang disampaikan di awal. Kemudian yang ketiga, recommendation. Apa ini recommendation? A suggestion or advice for the reader. Saran atau anjuran kepada pembaca. Ya. Jadi tadi Sampah Sandi menganjurkan, ada rekomendasinya di akhir ya, untuk merecycle. Apa itu merecycle? Ya, mendaur ulang. Kalau Anda minum air botol, tolong dilihat di bawahnya ada tanda recycle yang segitiga itu, ya. Nah, itu strukturnya ya, atau strukturnya ada 3. Nah, yang pertama, paragraf pertama, kalau dia 3 paragraf, berarti yang pertama itu adalah tesis. Yang kedua itu adalah argumen. Dan yang terakhir dia adalah recommendation. Language features. Nah, bahasanya dalam teks hortatory itu dia menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua, use of modal verbs. Ada modals di dalamnya. Yang biasa digunakan adalah should, must, ought to. Nah, kemudian ada causal conjunction, penghubung. Nah, kata penghubung yang biasa digunakan adalah because, therefore, however. Dan selanjutnya dia menggunakan use of emotive language, atau disebut kata hubung sebab akibat, ya. Menggunakan bahasa emosional. Ya. Dia important, dangerous, beneficial. Tadi kalau kita buang sampah di tayangan itu dia berbahaya, ya. Dangerous, mengakibatkan banjir misalnya. Ada floating yang akan terjadi, ya. Jadi language features-nya ada 4. Ya. Kemudian contohnya, contoh teks hortatory. Judulnya misalnya, ini contoh ya, judulnya. School uniform should be worn every day. Seragam sekolah harus dipakai setiap hari. Kalau Senin, Selasa memakai baju putih. Jangan pakai, misalnya jam pertama ada olahraga. Biasanya dia pakai nih sampai siang. Nah, itu adalah hal yang tidak harus kita lakukan. Di situ masuk hortatory exposition, ya. Jadi ada hal yang harus kita lakukan dan ada hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Paham ya? Ya. Jadi di sini judulnya bagaimana kita menggunakan seragam sekolah setiap hari. Nah, tesisnya atau paragraf pertamanya, memakai seragam sekolah penting untuk semua siswa. Kita kasih 3 argumen. Ini contoh ya. Kita kasih 3 argumen. Argumen yang pertama, seragam menciptakan kesetaraan. Seragam Anda menentukan bahwa Anda kelas 11, Anda kelas 10, Anda kelas 12. Jangan Anda kelas 11 masih pakai lambang kelas 10. Tidak setara itu, ya. Kemudian yang ketiga, membantu siswa fokus belajar bukan pada mode. Ya, enak juga dilihat, ya, kalau Anda seragam pakaiannya. Nah, rekomendasinya apa? Siswa sebaiknya memakai seragam untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus dan adil. Paham ya? That's the example of hortatory exposition. Itu contohnya.
Tujuannya apa ini teks? Yang pertama, to influence opinions or encourage action. Untuk mempengaruhi pendapat atau mendorong tindakan. Seperti yang kita bahasakan tadi. Ya. Yang kedua, common and editorials, public speeches, and persuasive essays. Umumnya ditemukan dalam editorial atau surat-surat kabar, ya. Kemudian pidato-pidato publik biasa kita dapatkan di situ. Kemudian esai persuasif, esai tulisan yang secara persuasif, ya. Tips to write a good hortatory exposition. Karena sebentar tentunya kita ada aktivitas untuk menulis teks. Nah, ada tipsnya. Yang pertama, choose a topic you care about. Silahkan pilih topik yang menurutmu bagus, ya. Nah, yang kamu pedulikan. Misalnya membuli, tidak baik membuli. Nah, yang kedua, use strong and logical argument. Sampaikan pendapat dengan jelas. Yang ketiga, gunakan argumen yang kuat dan logis. Atau end with powerful recommendation. Jadi di akhir dari teks kita kasih yang powerful memang. Golai-golai memang, ya. Lanjut. Sekarang kita praktis. Kalau di sini dia akan bertanya terkait dampak sosialnya. Ya. Jadi dia akan melempar, sebentar dia buat kertas, kemudian diisi pertanyaan, digulung, dan akan dilemparkan ke kelompok 4. Kelompok 4 juga membuat pertanyaan, topiknya perkembangan sosial yang sehat. Jadi pertanyaannya seputar itu, perkembangan sosial yang sehat. Dia akan buat dalam kertas, digulung-gulung, kemudian dilemparkan ke kelompok 1. Jadi dia saling lempar. Kelompok 2 dan kelompok 3 masing-masing juga ada topiknya. Silahkan dibuat, saya berikan waktu 10 menit merancang. Terlalu lama? 5 minutes, ya. 5 menit. 5 menit membuat pertanyaan. Setelah pertanyaannya selesai, digulung, dibuat bulat-bulat, ya. Ya, supaya bisa dilempar. Kalau bisa kasih kena temannya. Ya, kasih kena temannya. Nggak sakit gitu. Nah, ini permainan kita. Kelompok 1 dulu, ya. Lempar ke kelompok 4. Kalau bersamaan melempar, kira-kira tidak tabrakan jadi tengah? Hah? Oh begitu. Anda dulu, baru dia. Baik, kita mulai, ya. Ikuti dulu apa-apa saya. Kelompok 1, coba diangkat snowballnya. Ini diisi pertanyaan, ya. Nah, kelompok 4. Besar-besar lawan kecil-kecil. Kelompok 1 dulu. 1, 2, 3. Dilihat baik-baik. Tolong berdiri, ambil. Nah. Kelompok 4. Lempar. Jangan sampai keluar. Nah. Ini. Ya. Sekarang kelompok 3 dan 4. 1, 2, 3. Nah. Ini ada 1 di depan. Lempar juga. Lempar. 1, 2, 3. Nah. Tidak ada yang saling menyakiti, kan? Oke. Ini di bawah. Itu ada di bawah. Sudah dapat semua? Sudah dapat? Silakan dibuka.
Ah, sudah ditemukan pertanyaan temannya? Sudah. Sudah ditemukan? Sudah. Belum? Coba dibuka baik-baik. Cari mana pertanyaannya ini. Ya. Tadi apa temanya di situ? Di sana yang tema pertanyaannya apa? Tentang perkembangan sosial yang sehat. Perkembangan sosial yang sehat. Dampak Psikologis. Kelompok 1 dulu. Siapa yang mau pertama menjawab dari pertanyaan ini? Silakan, berdiri. What is your name? My name is Devila. Devila. Apa pertanyaannya kita, Pak? Bagaimana media sosial memengaruhi kemampuan komunikasi remaja di dunia nyata? Bagaimana itu kira-kira menurutnya siapa? Devina. Devina. Bagaimana menurutnya itu, Devina? Mereka jadi canggung berbicara langsung dan lebih nyaman berkomunikasi lewat teks. Lebih canggung Berbicara lebih baik lewat teks, Pak. Oh, lebih percaya diri kalau dia chat ya? Tidak pada saya tatap muka. Oh, begitu. Iya, Pak. Berarti dia merasa sehat itu kalau lewat chat. Tidak sehat ya? Betul. Di sini balas apa pertanyaan, Pak? Tunggu dulu, ada tadi pertanyaan di situ, udah apa itu? Oh. Ini. Coba dijawab. Siapa namanya? Hah? Siapa nama tak? Ibnu. Oke, apa pertanyaannya Ibnu yang didapat? Bagaimana cyberbullying berdampak pada kesadaran mental remaja? Bagaimana cyberbullying berdampak pada kesehatan mental remaja? Ibnu sebagai remaja, bagaimana pendapatnya Ibnu? Coba dijawab. Dapat membuat remaja merasa takut, malu, dan terisolasi. Dapat membuat remaja merasa takut, malu, dan terisolasi. Nah, itu dampak psikologis dari media itu ya. Jadi ada dampak negatif yang memengaruhi psikologi. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan dari kelompok 1. Coba dibaca. Dikasih besar-besar suaranya. Gangguan psikologis apa yang sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial secara berlebihan? Ketika Anda semua menggunakan sosial media secara berlebihan, apa akibatnya itu? Terjadi kecemasan yang berlebihan hingga depresi yang terlalu berlebihan juga. Kalau tidak ada datanya, di mana mau dapat uang ini? Marah-marah sama ibunya di rumah, tidak mau mencuci piring, ya. Kemudian mencari jalan lain, ya, untuk mendapatkan data. Itu, ya. Back, kembali ke lembar kerjanya, ya. Di halaman 3 sudah lihat semua? Oke. Judulnya adalah online job. Tadi yang saya jelaskan pentingnya sarapan, breakfast. Jadi tugas Anda adalah membaca, read carefully, following the text and answer the questions. There are 5 questions. Ada 5 pertanyaannya, ya. Jadi silakan dibaca, kemudian Anda jawab pertanyaannya. Ya, silakan dengan teman kelompoknya. Ini teman kelompok sama jawabannya ya, tapi harus dimasukkan juga di bukunya masing-masing.
Oke, silakan. Nanti saya periksa sampai di rumah hasil tesnya ya. Kesimpulannya pada pertemuan kita siang hari ini, ya, siang atau pagi? Ya, semangatnya yang pagi ya. Ya, masih 100%? Masih. Oke, kesimpulannya adalah hortatory exposition text ini mengajak peserta didik itu sadar tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya, sebagai siswa mungkin tidak harus panjang rambutnya karena ada tata tertib, ya. Kalau lihat sampah ambil. Kalau lihat temannya agak lain-lain jangan dibully, ya. Tak boleh itu. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya itu. Terkait dengan strukturnya tadi juga. Paham ya? Sudah tahu ya? Ya, paragraf sini 1 tesis, kedua 3 argumen, yang ketiga recommendation. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar analytical teks, lebih dalam lagi terkait dari hortatory. Kita menganalisis. Ya, karena kita akan jelaskan juga seperti ini. Masih semangat? Semangat. Ya, semangat dulu ya. Sebelum kita pulang, ini menit-menit akhir, kita tunggu bel. Nah, baru kita pulang. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dun dun dun. Dan dan dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Aha aha aha. Ma aha aha. Nga aha aha. Semangat. Ya. Sudah mau pulang? Sudah. Sudah siap untuk pulang? Sudah. Sebelum pulang, kita cek kembali snow-snownya yang berserakan. Sampahnya yang Anda lempar-lempar tadi itu. Coba diambil dulu itu. Nah, ini disuruh buat snow, lain-lain nak buat. Oke. Dilihat di bawah meja itu ada pita Ibnu di bawahnya. Coba dilihat. Oke, bersih? Bersih. Bersih. Baik. Mana ketua kelasnya tadi? Kita siap pulang ya. Jadi itu masih ada sampahnya, ambil dulu. Jadi sebentar, kalau kita sudah siapkan untuk pulang, langsung balik ke rumah. Siap? Siap. Biasa kalau pulang ada kuliah di luar situ, masih tunggu seseorang. Ya? Ya, baik. Bisa disiapkan? Kita berdoa. Ya. Kita berdoa dulu sebentar sebelum pulang, baru siap-siap berangkat ke rumah. Sampai di rumah jangan keluyuran lagi. Ya. Coba diperiksa kembali itu lembar kerjanya. Cocok gitu tadi jawabanku. Ya. Ya. Jadi bisa disiapkan? Siapa ketua kelasnya? Nadia, siapkan dulu Nadia. Di situ saja. English. Everybody stand up, please. Let's pray ya.
Let's pray. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Oke.